Marilah kita awali kebaktian Minggu 8 Agustus 2021 ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 192 bait pertama, dengar panggilan Tuhanmu. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 192 bait yang kedua. Dengar panggilan Tuhanmu. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosa. Dia yang selalu membimbingmu dalam suka duka hidupmu. Saudara, siapapun kita tidak lepas dari salah dan dosa. Karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama menghadap Tuhan, memohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan yang sungguh teramat baik, yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghayati rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami disadarkan bahwasanya kami masih seringkali mengecewakan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan sikap kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon ampun. Di sisi yang lain, kami juga belum mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Kami pun memohon ampun. Dan kami percaya Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan nyanyian penyesalan kita lewat Kidung Jemaat 38 bait yang pertama, telah kutemukan dasar kuat.
terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17, ayatnya 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 200 bait 1, Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKJ Beringin, dan juga setiap pribadi yang setia mendengarkan dan melihat channel YouTube GKJ Beringin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, atas segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi ini, dengan penuh rasa syukur, kami menghadap Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik yang masih berlangsung, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun harus di rumah kami masing-masing. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, dan akhirnya atas pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan mampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap kami diberkati dan kami merasakan Tuhan hadir menyapa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema yang sangat menarik, hidup sebagai orang merdeka. Secara khusus kalau kita perhatikan minggu hari ini, khususnya 8 Agustus 2021, bacaan leksionarinya adalah 2 Samuel 18 ayatnya 5 sampai 9, 15 dan 31 sampai 33, Mazmur 130, kemudian Efesus 4 ayatnya 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua, dan bacaan Injil terambil di dalam Yohanes 6 ayatnya 35, kemudian dilanjutkan 41 sampai 51.
Saya akan berfokus pada bacaan Injil, yaitu Yohanes 6, ayatnya 35, kemudian 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Hidup sebagai orang merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, banyak orang mengartikan, menerjemahkan merdeka letterlek sesuai apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan merdeka artinya sebatas bebas, lepas dari keadaan yang menindas atau yang menjajah. Kemudian diartikan tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang lain. Itu kalau diartikan secara harafiah merdeka menurut KBBI. Kini yang menjadi pertanyaan, bagaimana arti merdeka? Makna merdeka bagi kita orang percaya, bagi kita pengikut Kristus. Tentu tidak sebatas apa yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena menurut keyakinan dan menurut iman kita bahwa kemerdekaan bagi orang Kristen yaitu kemenangan atas maut, terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Dan kemerdekaan ini merupakan karya
Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kita mengerti, kita pahami tatkala kita mendengar kata merdeka. Tidak sebatas sesuatu yang sifatnya berpusat pada diri manusia. Dan pagi ini kita diajak berefleksi bagaimana orang beriman itu merdeka. Bagaimana orang beriman itu hidup sebagai orang merdeka dalam, saya katakan dalam bingkai untuk selalu ingat kita ini adalah umat Tuhan. Nah, mari dari bacaan Injil pagi ini kita akan mencoba berefleksi, bercermin, apa iya kita ini sudah benar-benar merdeka dalam arti sebagaimana Tuhan kehendaki. Injil Yohanes pasal 6, khususnya bacaan kita pagi ini ayat 35, 41 sampai 51 menekankan jati diri Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Jadi pasal 6 ini bagian dari pengajaran Tuhan Yesus pada orang-orang yang mengikut Dia, mendengarkan ajarannya. Dia menegaskan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi dan percaya kepadanya tidak haus lagi. Dengan jelas Yohanes menulis apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus ini. Di sini ada dua hal yang penting. Datang dan percaya kepada Yesus adalah sumber kehidupan kekal itu. Jadi pasal 6 khususnya ayat 35, 41 sampai 51 ini Yesus sedang berbicara tentang kehidupan yang kekal dan bagaimana seharusnya memperoleh kehidupan yang kekal itu di hadapan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya yang sebagian adalah orang-orang Yahudi. Maka tidak heran apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak direspon. Semuanya merespon ya, semuanya merespon percaya. Bahkan Alkitab mengatakan tadi mereka bersungut-sungut. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Mereka mempertanyakan keberadaan Yesus, kok bisa-bisanya turun dari surga? Kok bisa-bisanya mengatakan roti yang hidup? Roti yang turun dari surga. Nah, maka tidak heran. Kemudian Yesus mengingatkan kembali pada orang-orang Yahudi itu apa yang terjadi pada nenek moyang mereka tatkala mereka, khususnya nenek moyang, dalam perjalanan keluar dari Mesir harus makan mana, roti yang diberikan oleh Tuhan. Tapi toh mereka tetap mati, bukan hidup sebagaimana Yesus katakan kehidupan yang kekal. Ini untuk menegaskan rupanya para pendengar, khususnya kelompok orang Yahudi ini masih mengeraskan hati, tidak mau percaya, tidak mau mendengar. Secara harafiah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan perjalanan nenek moyang mereka. Roti yang dari surga itu adalah dirinya. Jadi bukan dalam arti makan roti sebagaimana manusia makan roti pada umumnya. Dia katakan roti yang hidup itu dirinya. Dan itu dikatakan berkali-kali di hadapan sekelompok orang yang belum dan tidak mau percaya, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga mengatakan dan menandaskan orang yang mau datang dan percaya padanya
akan menerima pembebasan dari dosa dan kemerdekaan dari belenggu dosa untuk selanjutnya hidup dalam tanggung jawab iman mengikutinya atau mengikut Yesus. Rupanya tidak hanya berhenti memperoleh kehidupan yang kekal atau keselamatan, ada tanggung jawab iman percayanya kepada Yesus juga diajarkan pada orang banyak. Jadi hidup sebagai orang yang merdeka tetap harus berpegang dan bertanggung jawab sebagaimana Kristus ajarkan selama ini di hadapan mereka. Ada nilai-nilai kehidupan yang harus dipahami dan dilakukan, bukan sekedar merdeka menurut ukuran manusia. Nah, memang sulit kalau kita lihat materi ini bagi orang Yahudi karena mereka tahu keluarga Yesus, orang tua Yesus, jadi mereka masih meragukan. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Tatkala kita diajak untuk berefleksi, hidup sebagai orang yang merdeka di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh, saya katakan penuh godaan, penuh kebebasan, penuh pilihan-pilihan hidup. Ya, hidup sekarang ini kita diperhadapkan kemudahan-kemudahan, ya, baik dari sisi duniawi maupun sisi kehidupan spiritual. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh melihat sisi positif situasi hidup saat ini, sebetulnya kita bisa menjadi orang yang merdeka dan tetap berpegang dalam bingkai sebagai orang beriman dan takut akan Tuhan. Saya mencontohkan sebagaimana yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Dari pagi sampai malam, 20 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kita susah mendapatkan renungan-renungan di luar dari gereja kita, di luar buku-buku yang kita baca. Sekarang pagi hari banyak seperti prasmanan, mau mendengarkan khotbah dari gereja manapun, dari pendeta siapapun, kita bisa lewat internet, lewat HP kita. Ini kan kemerdekaan yang positif, kemerdekaan yang membangun. Tetapi di sisi yang lain juga ada kemerdekaan-kemerdekaan yang diartikan sebatas kebebasan yang tidak membangun kehidupan orang beriman. Nah, ini yang harus kita cermati dan kita harus waspada. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kewajiban kita menghayati panggilan hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ya, kita ini sudah dimerdekakan, harus bertanggung jawab baik di hadapan Allah dan juga relasi kita pada sesama. Dimerdekakan tidak sebatas dari belenggu dosa, tetapi bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan dan juga kehidupan kebersamaan kita. Selamat merenungkan di tengah-tengah kita menghayati dan mensyukuri telah dimerdekakan dari belenggu dosa oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, memperbarui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, sesuai dengan pujian KJ 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
bersama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kami menghayati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini, kami bersatu hati mendoakan untuk kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan baik secara pribadi maupun kehidupan yang terjadi di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dengan dampak yang luar biasa, baik secara ekonomi, terlebih kesehatan. Kiranya Tuhan berkati pemerintah kami, para pemimpin kami, untuk mengupayakan dan memberi yang terbaik, melindungi masyarakat di tengah-tengah situasi yang sulit, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kami mendoakan bagi mereka yang kena dampak dari COVID-19 ini, yang pada akhirnya harus kehilangan orang-orang yang dikasih. Kiranya Tuhan menguatkan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan orang-orang yang karena dampak dari pandemi COVID-19 ini harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kami serahkan sepenuhnya, khususnya kehidupan jemaat kami GKJ Beringin. Hamba-Mu juga mendoakan secara khusus ya Tuhan, untuk setiap pribadi, setiap orang tua yang saat ini juga sedang berjuang untuk masa depan anak-anak mereka, yang sedang studi, mencari pekerjaan, berharap akan pasangan hidup. Biarlah mereka tetap setia dan yakin akan rancangan Tuhan baik adanya, sehingga mereka tetap setia untuk mengimani bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul, yang mungkin ada yang sedang sakit, baik secara fisik maupun kehidupan psikis mereka. Kami serahkan, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Tuhan, kami juga membawa keberadaan gereja kami, GKJ Beringin, dengan segala harapan dan pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi di tengah situasi yang sulit ini. Biarlah kami meletakkan sepenuhnya gereja ini dalam kendali dan kuasa yang dari Tuhan. Apa yang menjadi harapan kami, kehidupan gereja kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mendoakan setiap komisi, setiap para aktivis, terlebih anggota majelis. Di tengah-tengah situasi ini, biarlah mereka lebih sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan gereja dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak akhiri doa syafaat kami sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Persembahan yang kita aturkan dalam kebaktian ini, kita dasari dengan firman Tuhan, 2 Korintus 9, ayatnya 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Kembali kami menghadap Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, atas segala berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami, bahkan sampai pagi ini kami merasakan akan kemurahan dan berkat yang dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan melayakkan rasa syukur kami yang kami wujudkan dalam persembahan. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan Tuhan berkati sehingga penuh dengan semangat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat pun merasakan, kami pun merasakan akan sukacita memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan gereja kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif, bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.